Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. 17 kali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan hidayah dan istiqamah di atas hidayah. Kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Di antara tafsiran ulama adalah memohon kita dalam doa ini dan ungkapan ini istiqamah, konsisten, kokoh, utuh dan tetap di atas jalan yang lurus. Sulukul istiqamah, sulukus siratal mustaqim. Meniti jalan yang lurus. Itulah makna dari istiqamah. Kalau dibawa ke dalam agama, dalam bahasa kita, istiqamah itu adalah konsisten di atas pendapat, konsisten di atas satu perbuatan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya dalam surat Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, istaqim kama umir. Bersikap istiqamahlah sebagaimana kamu diperintahkan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah ini berat. Karena kita ingin selalu berada di atas satu perbuatan kita yang continue. Dan itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, khudhu minal a'mali ma tutiqun. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Fa inna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Wahai manusia, ambillah dari amalan-amalan atau kerjakanlah amalan-amalan ma tutiqun, apa yang mampu kalian kerjakan. Dalam bentuk tidak pemaksaan diri, tetapi apa yang mudah kita lakukan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bosan sampai kalian bosan. Dan sesungguhnya amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah continue. Fa inna ahabbal a'mali ila Allah ma dama wa in qalla. Apa yang selalu berlanjut walaupun amalan itu sedikit. 1 bulan penuh pada bulan Ramadan di dalam hal ini adalah merupakan peningkatan latihan yang telah kita lakukan. Banyak amal-amalan ketaatan yang kita lakukan dan fi'lan betul-betul bahwa selama Ramadan itu iman kita meningkat. Karena iman itu naik dan turun. Naik dia dengan ketaatan. Turun dia dengan melaksanakan maksiat. Pada bulan Ramadan, kaum muslimin dan muslimat menjalankan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Motivasi dia untuk beribadah, motivasi dia untuk melaksanakan ketaatan semakin meningkat. Puasa, menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Salat berjamaah ke masjid. Salat tarawih, yang juga itu ada merupakan salat malam. Membaca Al-Quran. Itu merupakan pelatihan-pelatihan dan ketaatan-ketaatan yang kita dilatih selama 1 bulan penuh. Kalau seandainya kita katakan bulan Ramadan merupakan bulan pelatihan dan bulan peningkatan
kualitas amal kita, kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harapkan setelah Ramadan itu adalah kelanjutan dan istiqamah di atas itu. Kalau seandainya 1 bulan penuh kita sudah dilatih untuk sholat berjamaah, yang sebelumnya, sebelum Ramadan, kita jarang sholat berjamaah ke masjid, maka selalulah kita istiqamah di atas itu. Kita robah diri kita, kita jaga diri kita untuk selalu istiqamah untuk mengerjakan sholat berjamaah ke masjid. Pada bulan Ramadan, kita berusaha bagaimana puasa kita ini dan nilai-nilai puasa kita ini bisa terjaga dengan baik. Maka kita menjaga lidah kita dari melakukan kebohongan. Menjaga lidah kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan tidak meninggalkan perbuatan bohong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan pada perbuatan yang meninggalkan makanan dan minuman. Artinya Allah tidak mau dan Allah tidak menerima puasanya. Selama dia puasa, dia menjaga lidahnya dari perkataan bohong. Selama dia berpuasa, dia menjaga dirinya dari perbuatan bohong, yakni penipuan. Maka yang diharapkan setelah Ramadan itu adalah istiqamah di atas perbuatan tersebut. Selalu berkata jujur, walaupun itu berat. Selalu melakukan tindakan dan perbuatan yang jujur, walaupun itu tantangan-tantangan yang sangat besar. Selama Ramadan, dia menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Maka hendaklah di luar Ramadan juga dia bisa mengontrol dirinya, menahan hawa nafsunya, dan begitu juga hawa nafsu dalam harta. Coba kita lihat kaum muslimin dan muslimat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat puasa pada bulan Ramadan di dalam surah Al-Baqarah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil itsm wa antum ta'lamun." Janganlah kalian memakan harta sebagian kalian dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ila al-hukam. Kalian ajukan harta itu kepada pengadilan. Litakulu fariqan min amwalin nas bil itsm, agar kamu memakan sebagian dari harta manusia dengan cara dosa, wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui. Apa hubungannya dengan ayat ini dengan ayat-ayat puasa sebelumnya? Hubungannya sangat jelas sekali. Sebagaimana Anda wahai yang sudah berpuasa, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dan Anda sudah dilatih selama bulan Ramadan untuk menahan diri Anda dan mengontrol diri Anda dari hal-hal yang haram, maka begitu juga tahanlah diri Anda dari memakan harta manusia yang tidak halal bagi Anda secara batil, mencuri, mengambil uang orang dengan penipuan, atau memakan harta korupsi, atau yang lainnya. Hawa nafsu yang dimiliki oleh seseorang yang mendorongnya untuk mengambil harta semampunya dan bersegala cara. Maka selama bulan Ramadan, pelatihan kita itu adalah pelatihan yang sangat-sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu dalam ayat yang pertama dalam tentang puasa ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita lihat
tujuan atau harapan yang diharapkan dari puasa itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Apa hakikat takwa? Hakikat takwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita, ittaqillah haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah dimanapun juga kamu berada. Konsisten, istiqamah perlu kita pupuk, perlu kita pertahankan di dalam diri kita. Apa yang telah kita lakukan, selalu kita berusaha untuk menjaganya. Kalau seandainya kita belum bisa meningkatkan, minimal jangan kita kurangi. Mudah-mudahan nasihat istiqamah ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan kepada kita semua yang bisa mendengarnya dan menyaksikannya. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon agar diberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk mendapatkan istiqamah di dalam agama ini. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.